Pernah nggak ada satu titik di mana lu kayak apa gue udahan aja ya, ada nggak? Pertama kali nyentuh market derivatif tuh gue 33 kali gue inget. Depo lagi, MC lagi, depo lagi, MC lagi. Dulu pertama kali tuh sama lu. Dulu tuh gue otodidak kan, gue cuma liat di YouTube. Dulu pertama. Apa kabar bro? Sehat, alhamdulillah. Akhirnya nongkrong lagi sama trader profesional satu ini yang hidupnya full dari market, kerjanya cuma depan laptop, depan komputer, tapi uangnya ngalir terus ya enggak? Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke topik utama nih, gue pengen nanya dulu sama lu. Gimana sih cerita lu awal-awal kok lu bisa menemukan market seperti ini, lu bisa terjun ke dunia derivatif seperti ini? Siapa yang kenalin lu waktu itu? Buat ke instrumen ini awal-awal dari sosmed sih. Sosmed? Dari sosmed awal. Ada seseorang yang lu lihat nggak waktu itu? Timothy gitu. Timothy? Iya, Timothy. Berarti waktu itu dia masih udah di kripto ya? Udah. Terus habis itu lu ngelihat kenapa Timothy? Emang apa yang buat lu iri lah? iri? Kayak dia seumuran kita kan. Oh ya, betul. Di saat itu dia udah megang McLaren 720S ya. Oh iya benar-benar. Kan? Terus gue bingung aja nih orang ngapain Itu mahal banget loh itu, belasan M loh itu. Terus gue kulik-kulik segala macem. Ternyata dia emang main di instrumen derivatif kayak gini. Tapi dia spot ya? Dia spot, betul, dia spot. Cuman tapi lu tahu kan kalau pasar kayak gini tuh beresiko, lu tahu itu kan? Tahu lah, high risk. Oh iya. Nah, lu tahu ada resiko di industri ini. Awal-awal lu masuk ke industri ini itu lu pakai modal berapa? Kecil gue dulu tuh awal tuh dari nyisi-nyisiin uang jajan lah. Kan dulu gue masih kuliah. Jadi gue dari uang kuliah yang dikasih orang tua gue ya gue sisihin. Oh, sisaan dari uang jajan berarti. Oh, itu biasanya kita pakai buat foya-foya tuh, lu pakai buat trading berarti. Gue pakai buat trading. Lu pakai buat trading, terus habis itu dari tahun berapa itu? Pertama kali deposit, masih ingat nggak tahun berapa? Pertama deposit 2021 akhir 2022 awal lah itu. 2022 lah ya. Itu pertama kali deposit tuh? Pertama kali deposit tuh. Udah ada teknik yang lu gunakan atau lu udah tahu belum tentang teknikal, fundamental atau apa waktu itu dasar lu? Kenapa tiba-tiba masuk? Dulu tuh cuma pelajarin support, resisten udah gitu doang. Oh, yang basic-basic doang. Basic doang. Oh, terus habis itu tahu tuh apa Fibo, apa Indakman, masih nggak belajar dari siapa? FVG. Awal-awal banget. Sama lu lah. Masa sih? Dulu pertama kali tuh sama lu. Dulu tuh gue otodidak kan, gue cuma liat di YouTube segala Sebelum sama gue lu nggak pernah main lain emang? Gak pernah main lain, lu mentor pertama gue pak. Oh iya? Iya. Mentor pertama. Oke. Kalau mentor online. Online, kita mau online lah. Kalau offline tuh yang gue ngeliat di YouTube tuh ada namanya Mamba FX. Oh, gue tahu orang US kan, yang bertato banyak banget kan? Iya, orang Miami dia. Iya, itu terus udah gitu mobilnya banyak banget tuh, Mamba Lambo. FX, terus habis dari Mamba FX gue ke TGR. Oh, gue juga tahu TGR. Nah, gue otodidak tuh, kayak hampir setahun lah, baru gue ke lu. Soalnya gini, Peng, kalau nggak salah, orang itu kan dia tadinya kan di forex market ya kan, sedangkan lu fokus kan ya di gold atau di gold gue XAU. Di gold. Kalau nggak salah Mamba tuh Mamba di banyak di Nasdaq. Iya, Nasdaq, seinget gua, Nasdaq. Oh, jadi lu ngeliat itu dia gitu ya. Gue pernah tuh ngeliat Mamba tuh dia ngeflip dari berapa ratus dolar jadi 1 juta itu kalau ada videonya gitu. Itu gila banget tuh menurut gua tuh. Itu juga si Alex tuh dari 100 dolar ke 1 juta. Oh, gua tahu, iya. 3 bulan, orang US juga kan? Iya, tahu gua 3 bulan. 3 bulan dari 100 ke 1 juta tuh gila tuh. Itu gila ya. 100 dolar kan? 100 dolar ya bener ya? 100 dolar ke 1 juta. Yang dia sampai pindah-pindah broker gitu, gue nonton tuh dari awal sampai akhir. Terus ada journey-nya di YouTube. Oke, nah itu kan lu berarti terinspirasi dari orang-orang itulah ya di awal kan. Nah, sebelum lu sampai situ kan nggak mungkin ya kita di awal-awal masuk ke market derivatif lebih tepatnya ya, resiko itu besar banget kan. Gak mungkin langsung withdraw dong, gak mungkin langsung untung dong. Apa langsung untung, langsung jackpot? Enggak. Oke. Berapa kali lu margin call di awal-awal? Pas awal pertama kali nyentuh market derivatif tuh gue 33 kali gue inget. 33 kali? 33 kali MC. Depo lagi, MC lagi, depo lagi, MC lagi. Uang jajan gue sampai habis tuh. Itu gak kapok-kapok tuh? Enggak. Kapok gue. Terus kapan pertama kali lu mulai ngerasain withdraw? Kecil deh, kita ngomong kecil dulu aja. Withdraw kecil ya. Ya, itu kan gue setahun tuh ya. Iya, setahun tuh gue 33 kali MC. Terus habis dari setahun kan gue belajar dulu tuh. Gue belajar teknikal,
Berapa bulan sih belajarnya? 2 bulan ya? Kurang lebih kita 2 bulan lah. 2 bulan. Itu udah withdraw. Oh itu udah withdraw. Minggu pertama gue udah withdraw. Oh udah withdraw ya akhirnya ya. Oh, oke. Terus habis itu setelah itu mulai withdraw tuh. Nah withdraw lu terbanyak berapa Peng? Dan setelah berapa lama trading lu baru withdraw banyak? 3 bulan lah. Dari BT, dari belajar technical. 3 bulan tuh MC gue balik semua. Balik semua? Iya balik semua. Udah balik modal tuh berarti di situ ya? Iya 3 bulan udah BP lah. Udah BP ya? Iya. Tapi belum profit. Sebenarnya untuk lu nggak kalah aja di market itu udah bagus karena kan mostly kan trader itu 99% itu kalah. Jadi cuma 1% doang yang tersisa karena kan permainan mental dan psikologi kan. Betul, mindset Betul. Dan lu pertama kali lu masuk trading seperti ini lu trading sendiri atau lu memang punya partner atau gimana awal-awal? Awalnya sendiri. Full sendiri. Lone warrior lah gue gitu. Lone warrior ya. Gak ada bareng siapa-siapa. Terus siapa di belakang lu yang bikin lu terus tetap trading, tetap nggak nyerah? Karena 33 kali margin call itu nggak sedikit loh. Karena dari konten-kontennya itu sih, si YouTuber luar itu. Dari Mamba, dari TGR, Alex. Oh, jadi lu nggak nyerah di situ ya? Jadi gue buat video-video mereka tuh gue jadiin inspirasi lah. Pernah nggak ada satu titik di mana lu kayak apa gue udahan aja ya? Ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak pernah kepikiran lo untuk gue tuh sering jadi nyokap gue itu sering tiap gue sekolah nih SD, SMP, SMA itu pasti setiap bulan gue di psikotes. Oke, di psikotes. Terus sama nyokap dan semua hasil psikotes itu tingkat kesetresan gue tuh rendah banget. Oh gue bener-bener gak ada stres orangnya. Gila loh. Mental badak berarti ya, mental badak ya. Terus. Ya udah makanya gue kalau misal MC ya. Jadi gue tiap MC tuh gue tulis kayak MC-nya kenapa, ini kenapa, gue kasih reason-nya lah kenapa gue MC. Oh, supaya lo bisa review lah ya. Lebih ke gue kasih ininya aja kenapa gue MC, nggak stres sih. Wih, ya betul jadi pembelajaran bagus kayak gitu, pembelajaran mahal. Betul emang cocok karena gak usah margin call 33 kali ya. 1 kali aja udah pusing lah, apalagi pertama kali langsung MC. Itu uang hilang instan loh. Iya kan? Hilangnya instan karena kan pertama kali entry masuk salah lot habis. Nah, itu 1 kali MC itu bukan MC Porto allocation ya. MC Porto, bener-bener MC semua Porto habis ya. Kenapa waktu itu? Awal-awal MC kenapa? Mostly karena lot kah atau karena teknik? Karena lot dulu lot. Karena lot. Lotnya masih pincang-pincang. Lotnya kayak 0,01 ke 0,1. Wih kali 10 buset. Abis MC nih, gue buka lot lebih gede lagi deh. MC. Oh karena lu mikir double down kan. Ya dulu nih kalau misalnya untung kali 2 kali 3 soalnya kan. Iya. Itu buruk tuh, susah tuh keluar dari mindset itu. Iya sih karena itu sebenarnya pola pikir survival instinct sih menurut gua sih. Berarti gua kalah 50 gua pengen balikin ke 100. Gua kalah 100 pengen balikin ke 200 gitu kan. Itu survival instinct. Gambling instinct lah lebih tepatnya lah. Iya. Lah, kalau misalnya kita ngomongin lu margin call terus habis itu sampai 33 kali, lu pernah kayak kena mental nggak? Maksud gua kena mental itu adalah kayak lu mengunci diri lu sendiri terus kayak lu merenung kayak gua nggak tahu harus ngapain cocok apa enggak. Iya. Merenung iya. Iya. Apa yang biasa tuh kalau misalnya lu habis margin call kayak gitu yang lu renungin tuh apa sih sebenarnya? Ya habis aja duit gua kayak aduh gimana nih ya, gua ngapain habis ini ya, kayak gitu aja. Soalnya terakhir tuh bulan ini masih bulan Juni ya? Ini Juni. Ya awal bulan inilah gua bisa MC. Oh ya? Abis MC lagi berarti? Itu MC lumayan gede tuh. Lumayan gede? Yang gede itu gue cuma bisa abis MC, gue cuma di rumah gue kan ada kolom koi tuh. Jadi gue cuma gini dong, ngeliatin kolom koi, ngeliatin ikan jalan-jalan. Gue ada kali 2 jam di situ gue. Hilang duit gue. Uang hilang gitu. Tapi nggak ada kepikiran untuk nyerah, nggak ada? Nggak ada apa? Nggak ada kepikiran untuk nyerah? Nggak ada. Jadi kayak udah, MC nih. Berarti gue kedepannya harus ngapain ya? Gue harus ngealokasiin porto gue lagi, gue bikin trading plan lagi. Terus kalau sekarang kan gini ya, kalau kita ngomongin trading, soal teknik mah semua orang pasti yang jago banyak lah ya. Profesor pasti banyak teknik analisis, bahkan ada federation ya kan, IFTA. Dimana mereka semua jago-jago teknik analisis. Tapi gue yakin nggak semua dari mereka itu bisa survive di market kalau kita ngomongin sebagai trader kan. Malah gue sekarang buat sekarang nggak penting tuh jago-jago technical. Iya kan? Tapi kalau mindset lu rusak, psikologi lu nggak bagus tuh ya sama aja. Nggak guna technicalnya. Karena gue juga ngerasa gitu Peng. Gue ngerasa meskipun kita pakai teknik yang sama, entry kita sama nih misalnya nih, kita entry posisi buy misalnya atau posisi sell di tempat yang sama.
Tapi nggak bisa exit bingung. Tapi exitnya bingung. Ibaratnya gue bisa untung, lu bisa loss, atau lu bisa untung, gue loss. Kadang kan tergantung mental kan, tergantung mental, tergantung ketahanan. Terus habis itu juga tergantung dari lu itu seberapa disiplin sama plan lu kan. Iya. Karena gue yakin banget sih, yang namanya teknikal itu emang ilmu baku kan sebenarnya kan. Support resisten ya udah, terus habis itu multiple rejection, Fibonacci itu menurut gue ilmu yang mutlak, ada rumusnya. Iya. Ya kan? Glitch lah tuh. Iya kan? Tapi kan kalau kita ngomongin menahan floating, floating profit, oke, floating profit susah. Menahan floating loss. Rasanya tuh pengen itu stop loss itu didorong-dorong ke bawah kan. Iya, dorong ke bawah terus. PMC baru. PMC baru udah cukup lah gitu ya. Sampai cukup. Nah, kalau gini, karena gue pernah kan, gue itu dulu ngajarin banyak murid-murid ya untuk di dunia seperti ini kan. Ribuan, Pak. Iya, lumayan lah ribuan bener. Gue tuh banyak banget ngebenahin orang yang psikologinya. Psikologi itu kenapa? Sampai ke psikiater. Lo nggak segitunya berarti ya? Ngapain? Enggak ya? Lebay itu. Lebay itu. Menurut gue tuh emang gila sih, itu gila banget sih. Itu pasti FM mereka. Iya sih, itu mungkin uangnya uang panas kali ya. Uangnya uang panas kali ya. Terus di FM-in. Berharap jadi kali 2 kali 3. Bener sih. Terus udah gitu gue pernah ketemu sama orang tuh yang memang kena dari skema robot trading tuh lo dulu tuh. Itu dari 2016 juga ada scamming tuh. Iya bener, sama net 8988 itu lah pokoknya lah. Terus habis itu, wah banyak deh pokoknya deh. Itu mereka tuh lolos tuh sampai miliaran loh. Gue juga kenal sih, ada beberapa kayak orang deket gue lah, dia sampai jutaan dolar. Jutaan dolar kan? Wah itu berarti belasan miliar kalau jutaan dolar dong. Puluhan malah. Puluhan miliar ya? Pusing sih. Itu dia metodenya averaging, kalau semakin loss semakin ditambah. Semakin ditambah kan? Iya. Martingale jatuhnya kan, dikali 2 bawah, kali 2 lagi, kali 2 lagi. Misalnya ente 0,01, 0,02 bawahnya 0,04, 0,08, yang gede kan? Sudah gitu ya udah, kalau betot semua ke bawah udah habis. Gitu aja. Itu bahaya sih, itu bahaya. Nah sekarang lu gimana? Teknik lu, let's say kita mau masuk ke dunia trading. Gue ada modal nih Peng, $1,000. Lu tolongin dong simulasiin ke gue. Berapa resiko yang harus gue ambil? Per trade ataupun per bulan itu selalu. Apa saran lu untuk gue? Gue ada 2 option sih, kayak ada yang mau high risk, ada yang low risk. Kita ngomongin kita modal $1,000 di umur kita high risk lah. High risk 5% dah high risk sih. 5%? Per risk. 5% resiko per trade? Per trade. Berarti kurang lebih trade gua 1 kali minus itu di angka $50. Ya kan? 800.000 tuh. $50. 800.000 bener, 800.000. Dengan TP-nya kali 2. 1 banding berapa RR? High risk 1 banding 2. 1 banding 2. 50 ke 100 berarti. Iya. Ke 100. Nah, kalau kita ngomongin kan pasar derivatif itu banyak banget kan, ada forex, ada indeks, ada saham derivatif juga, CFD, ada juga komoditi kan. Saran lu kemana? Buat apa nih? Kayak misalnya gue orang baru lah, gue orang awam, gue pengen belajar trading nih sama lu. $1,000. Menurut gue cuma $1,000 gue bilang. Kalau lu mau naruh di gua? Enggak, gue nggak naruh di lu. Gue nih, gue pengen belajar. Menurut gue $1,000. Lu saranin gue ke pair apa? Lebih easy belajar di forex sebenarnya sih. Di forex? Kenapa emang? Lebih apa ya? Volatile. Maksudnya lebih nggak volatile, lebih tepatnya. Bukan, lebih volatile malah. Oh ya? Kan volatile itu justru inian kita. Makanan kita. Makanan sih, betul sih, makanan. Volatile itu makanan. Karena volumenya bermain kan. Asal ada RR aja. Nggak geser-geser stop loss. Iya itu loh. Sudah gitu, gue kalau ngomongin forex ya, forex market kayak Euro USD itu lambat banget loh. Iya kan, lambat banget kan. Paling enak tuh gold sih. Paling enak gold ya. XAU USD. XAU ya paling enak ya. Nah, gue kemarin ngeliat lu lu itu kan punya sosial media ya. Lu trading juga kan di sosial media lu kan. Lu suka sharing juga kan, lu punya trading plan. Baru-baru ini sih. Iya, baru-baru ya. Kan tadi gue silent trader aja. Nah, itu yang gue bingung. Kalau misalnya, karena gue pernah ngalamin kayak lu. Dari tahun gue itu full time day trader di 2017. Gue baru nongol ke peredaran itu 2022. Dan gue langsung nongol lewat TikTok. Nah, lu kan juga nongol lewat TikTok juga ya waktu itu ya. TikTok ke Instagram. Iya. Ya kan? Habis itu Telegramnya juga ada. Apa alasan lu?
Kenapa tiba-tiba masuk ke sosial media? Karena industri sosial media tuh nggak gampang loh, apalagi sensitif Iya, loh. Udah jenuh sih gue, kayak trading sendirian, gue butuh partner, kayak jenuh aja, bukan sombong ya, kayak profitable sendirian tuh gak enak. Iya sih, benar-benar Ya setuju gua. lu udah sering liat lah porto gue, kayak dari 200.000 ke $700. Ya, udah itu emang boring sih. Emang happy-nya ada. Happy aja, Cuma happy kayak, lu nggak bisa lu share gitu loh. iya kayak kenapa kalau misalnya gue bisa nih, kenapa nggak gue ini ke orang lain gitu, Bagikan. bagiin ke orang lain. Iya sih. Soalnya banyak orang kayak yang kayak gue dulu, kayak MC mulu, terus dia nggak dapat mentor yang bagus, mentor yang kurang lah. Jadi muter-muter aja gitu Aja ya. muter-muter. MC depo, profit dikit, withdraw MC lagi gitu Iya, kan. MC lagi bolak-balik gitu aja terus. Kan gini, Peng, kita ngomongin di sosial media ya, di sosial media. Memang sih, gue jujur sosial media itu impact-nya itu besar lah. Khususnya untuk kita bisa mendapatkan teman-teman baru lah. Iya. Teman-teman baru, followers, terus personal branding gitu kan. Tapi pasti lu di awal, karena gue pernah ngalamin, gue tahu jawaban gue apa. Gue pengen tahu jawaban lu. Karena lu awal-awal itu sosial media lu bisa dibilang kayak ya udah aja lah untuk personal aja kan. Iya, personal. Ini beda loh, Peng, untuk dikonsumsi ke publik. Public. Apa yang lo rasain ketika pertama kali lu go public? Aku So takut far nih gua sih nih. happy sih gue, soalnya mereka semua kan happy ya. Profit dari gue, kayak gue nge-call sinyal, terus mereka jadi pada profit, yang MC jadi ke recovery-nya dalam sehari. Oh ya? Banyak loh member-member gue yang MC terus-terusan udah mau nyerah. Itu gue ajarin tuh recovery-nya sehari. Recovery sehari. Recovery sehari. Wah, cepat juga ya. Gue tuh minggu kemarin sehari itu gue profit 1.200-an pips. Minggu kemarin. Satu hari. Terus kemarin Senin juga baru open market, gue udah profit lagi 650 pips. Berarti itu lu semua aktif ada banget ya? Aktif. Semua tuh ada di jurnal, ada di Telegram gue. Oh, nah buat kalian yang mau lihat, kalian bisa cek di kolom description ya, atau gue tampilin di layar ini. Nah itu kalian bisa join ke dia. Gratis kan, Bang ya? Gratis, nggak butuh gue duit kalian. Follow gratis. Oke, follow gratis. Nah, berarti jurnalnya tuh ada, terus abis itu oke lu sharing tentang lu punya entry berarti ya. Iya, entry. Semua tuh ya berarti ya. Nah, sekarang kalau misalnya trading nih, kalau trading lu fokus ke sesi apa? Karena ada 3 sesi kan. Lu mau bisa lu trading di sesi apa aja? Pas setiap sesi lu entry. Nggak, Asia jarang gue. Paling gue jarang. London ke US. London sama US. Itu banyak glitch-nya tuh. Oke, kayak apa? Bisa lu trading apa? Yang gue alamin bertahun-tahun ini ya. Ya trading itu ada glitch-nya aja. Pasti, gue tahu. Yang ada sum of point tuh kayak yang easy money tuh ada. Ya. Dari glitch kayak biasa tuh dari pattern, kayak ada apa sih namanya, gue nggak terlalu hafal pattern, kayak descending triangle segala macam. Oh, itu chart pattern. Chart pattern tuh. Itu kan glitch itu kan. Ya, betul. Iya, itu glitch. Itu kayak udah keulang-ulang ratusan kali kayak gitu tuh. Dan lu memanfaatkan probabilitasnya aja sebenarnya kan. Nah, sekarang kita ngomongin lu udah quantity lu trading dalam 1 minggu deh. Berapa posisi biasanya? 1 minggu? Sehari tuh minimal gue ngasih sinyal tuh 10 kali. Gue nggak heran sih lu jenuh di depan monitor sih. Makanya gue sekarang kan gue berpartner. Oh ya, lu berpartner ya? Lu berdua sekarang Berdua ya? gue sekarang. Lu berdua ya? Nah, karena gue pun juga, nih kalau gue ya, 2017 sampai tahun 2022. Yang gue alamin tuh jujur gue emang hampir gila sebenarnya. Karena apa? Gila tuh kita ngomonginnya bukan gila kayak sakit jiwa, enggak. Ya boring aja kan. Boring 1, 2 gue tuh jadi nggak ngerti cara berinteraksi sama orang yang asik. Jadi apa namanya tuh, kayak gue tuh emosional gue tuh kayak karena terlalu emotionless. Kan di market kan nggak boleh pakai emosi kan? Iya. Lu ke orang jadi kayak gitu. Gue ke orang jadi kayak gitu. Jadi kesannya gue nggak peduli sama orang, gue nggak care sama orang, karena gue kayak Bahaya tuh. bahaya kan. Iyalah. Makanya tahun 2022 itu gue waktu itu untungnya mak gue sih yang bilang bahwa kayaknya udah terlalu lama di depan layar. Cobalah keluar, nongkrong lah. Akhirnya gue buat sosial media. Dan gue ngerasain sosial media emang impact-nya sih asik sih. Apalagi kalau dapet impact yang positif gitu kan. Iya. Dan mostly sekarang gue nggak pernah dapet impact negatif sih. Oh ya? Nggak pernah.
Emang nggak tahu kalau ya gue ngasih sinyal terus pada profit gimana mau nge-head orang. gimana mau nge-head, betul. Tapi ini sih bener tergantung dari apa yang kita berikan soalnya. Kalau Iya. kita ngasihnya sampah ya jangan heran kalau mereka nge-head semua, betul nggak? Hmm. Tapi kalau kita ngasih yang baik-baiknya ya pasti mereka juga Iya. ngasih baik sebaliknya kan. Gue juga kan gak ngejar duit. Kayak lu kalau ngejar duit tuh salah tuh. Gue tuh mindset gue ubah sebisa mungkin kayak duit tuh bonus. Buat itu bonus. Jadi lu harus tabur sebaik-baik mungkin ke banyak orang. Nanti impactnya itu bakal jadi duit. Maksudnya impactnya itu bakal baru jadi duit. buahnya nanti lah ya. Iya. Bakal jadi buahnya itu nanti lah ya. Kalau lu ngejar duit ya lari lah duitnya. Oh ya betul sih. Ya mungkin tuh bisa kita terapkan nih karena kita udah bertahun-tahun di market ini kan. Tapi di awal kan tahu lah di awal-awal pasti kita pengen kayak cepet dong. Masuk ke market nih, ya kan? Gue buka chart terus kayak ada candle hijau, merah, gede-gede. Lo ada perasaan kayak gitu juga nggak? Kayak gue pengen cepet-cepet kaya dari awal-awal pas MC terus kayak gitu terus gua. Terus ketemu lu, diajarin lagi, di reset lagi psikologi trading gua, mindset segala macem. Ya udah jadi bener. Gue inget banget loh, yang kita pertama kali ketemu nih Pipo ya waktu itu. Pipo Senayan. Pipo Senayan. Habis itu berikutnya di lapangan. Besoknya langsung golep. Langsung gol. Belajar kagak, cuman main doang kata gua. Tapi ujungnya belajar lah, ujungnya belajar. Tetep aja belajar dulu itu. Tapi menurut lu seberapa penting sih peran seorang mentor menurut lu? Skala 1 sampai 10 dulu, skala 1 sampai 10. Berapa Pan? 1000 lah. 1000 berarti penting ya? lah, penting banget lah. Sepenting itu berarti? Penting banget. Oke, sekarang kita misalnya, gua adalah seorang trader yang baru mau masuk ke sini. Gua harus cari mentor seperti apa sih, Bang? Cari mentor tuh jangan yang kayak apa ya? Duh. Ini lagi Bi. Kayak apa? Jangan cari mentor yang mau duit kalian. Yang mau duitnya doang berarti. Cari mentor yang tulus. Iya. Yang emang background mentornya itu emang bukan orang, sorry to say, bukan orang yang susah. Emang background itu udah wealthy lah. Dia nggak jadi mentor pun udah enak hidupnya. Iya, karena at the end emang uang dia udah banyak juga kan. Ibaratnya itu ngasihin duit apa ngasihin itu juga dia nggak peduli kan. Iya kayak gitu. Berarti sepenting itu ya sebenarnya background dari mentor itu ya. Besides of ilmunya ya. Iya betul. Karena menurut gua kalau cuma ilmu doang, Peng. Semua orang bisa lagi untuk menerapin itu semua kan. Bener gak sih? Bener. Karena ujungnya bukan masalah tentang teknik analisis, fundamental analisis, tapi lebih ke mental, psikologi, yang pasti ketahanan uang dong. Kalau nggak ada uangnya gimana caranya kan? Iya. Nah misalnya gini, kalau untuk gua awal-awal nih, gua misalnya jadi trader awal banget lah gua tradingnya. Gua baru banget mau mulai trading. Berapa sih modal yang sarankan sebenarnya? Minimal banget 50 lah, $50. $50 ya? Berarti kurang lebih 800 ribuan lah ya? 50 sampai 100 lah. Apa $100? Ada nggak dasarnya? Kenapa? Pasti itu uang dingin ya. Iya uang dingin pasti uang dingin. Walaupun sebenarnya nggak ada uang dingin nih, kalau uang hilang ya hilang. Hilang, betul. Ya minimal kayak $100 tuh udah. 100 enak. 100 udah enak. 100 enak. Nah tapi bener sih karena ya namanya juga juga trading kita butuh modal juga kan. Karena gini, kita ngomongin let's say persentase 10% dari $100 cuman $10. 10% dari $1000 itu $100. 10% dari $10.000 itu 1.000. More capital, more gain. More capital, more gain. Nah, sekarang kita ngomongin capital. Ya. Kalau modalnya makin gede, berarti kan resiko yang kita resikokan itu makin besar dong. Betul nggak? Gimana cara kita nakarnya? Untuk lu deh, lu gimana nakarnya? Aduh, ini kayaknya resiko segini nih, lu masih oke. Apa parameter lu kalau misalnya nih segini buat gue masih oke, segini udah enggak? Itu kayak cuma bisa dianalisa sama diri kita sendiri gak sih? Iya betul. Kayak gitu. Feeling kita sendiri kan. Kalau lu biasanya sekali ibaratnya gini. Ya itu per trade tuh maksimum 5% sih, 5%. 5%. Ya kadang kalau 5% sih lu punya 20 kali kalah. Iya. 20 kali nyawa berarti 20 kan. nyawa. Yang dimana gue yakin gak mungkin 20 kali kalah berturut-turut. Emang lu pernah 20 kali kalah? Gak pernah kan? Itulah awal-awal trading. Makanya gue belajar dulu, gue cari dulu mentor yang benar. Oh iya awal-awal lah ya, awal-awal. Udah gitu juga lotnya juga ganti-ganti kan soalnya kan. Pinjang-pinjang. Pinjang-pinjang.
Oke, terus kalau apa namanya, kita ngomongin mentor lagi. Kita ngomongin mentor. Apakah seorang mentor itu lu lebih prefer mentor yang gini? Kita kan ngomongin tadi lu bilang tulus lah. Iya. Tulus. Tulus itu menurut lu seperti apa sih? Ya dia tulus aja ngajar ya. Kayak Ngasih tahu semua ilmunya kah, atau ada yang disekat-sekat, atau ada bayar dikit-dikit bayar, atau kayak gimana? ya itu Tulusnya seperti tulus kayak gak perlu lu emang semua ilmu gue emang pengen gue turunin ke lu aja, gak perlu bayar, gak perlu ini, gak ada sekat-sekatnya gitu lah. Gak ada sekat-sekatnya ya. Soalnya ilmu tuh susah ya, ilmu dari mentor kan udah bertahun-tahun. Ya. Kayak contohnya aja nih kayak Fibonacci, settingan Fibo tiap mentor, tiap orang kan beda-beda kan. Beda-beda betul. Dan banyak banget yang Fibonya tuh bagus, Fibonya tuh precise. Dapat POI-nya itu kayak yang sniper entry segala macem. Itu kan butuh bertahun-tahun Pak buat nyari Fibo. Dan Iya. mentor itu ngasih gratis gitu loh. Iya sih itu. Itu kan tulus benar. betul beneran tulus kayak gitu. Kalau kita ngomong oke, trading itu kan kita market kan sama-sama jalan nih. Market gue, market tuh sama. Kita buka aja pakai sama dong. Apa tanggapan lu terhadap mentor yang suka nge-gatekeep atau kayak merahasiakan teknik dia? Menurut lu apakah teknik itu sebenarnya disebarluaskan aja atau Sih sebarluaskan aja lah, ngapain di ini-iniin. karena nggak guna juga sebenarnya Nggak guna kan juga di gatekeep kan? Soalnya gue juga mikir gini sih. Kalau misalnya let's say ilmu lu bisa diterapkan sama jutaan orang, itu chart juga nggak bakal datar doang kan, pasti tetap ada uptrend, tetap ada downtrend kan? Iyalah. Jadi sebenarnya nggak ngaruh kan? Nggak ngaruh. Berarti saran lo kalau mentor itu cari yang memang ilmu itu di all out aja berarti ya. All out aja. Oke. Nah, berarti lo pertama 2021 lu cari mentornya tuh lu baru cocok terus langsung merubah lu punya hidup dalam trading lah ya. Nah, Tapi gue abis ngambil sertif dari lu tuh gue nggak nyari mentor lagi loh. oh ya? Iya, udah. Terakhir tuh lu mentor gue. Oh ya? Gak ada lagi gue belajar. Berarti bisa dibilang ilmu lo udah pakem dong. Ibaratnya nggak ganti-ganti tekniknya berarti kan? Gak ganti-ganti, gue adalah ikut-ikut kelas orang gitu kan. Cuma gue cuma pengen tahu mindsetnya aja. Technicalnya ya, udah bisa semua gue. Oh, mindsetnya aja yang paling penting tahu ya. mindsetnya aja. Tapi setuju sih gue, mindset itu paling penting lagi kalau dalam trading, karena kalau otaknya hancur sih pasti Iya. trading kan hancur juga soalnya. Sama kan? paling gue pengen cari tahu kayak gimana sih cara dia ngajar orang tuh gimana. Oh, Soalnya menyampaikan ya. cara penyampaian dia ke murid-murid itu gimana. Ya gue serap itunya aja sih. Soalnya kan gue pengen kayak gitu juga, gue pengen ngasih ilmu juga ke orang-orang. Iya sih, tapi mau jujur bukan influence kita ngomongnya. Ngajarin orang itu susah gampang ya. Apalagi banyak kayak mentor-mentor mentor trading yang kayak ngasih sinyal tapi sinyal digonta-ganti, dihapus. Oh, kalau loss dihapus ya. Iya, gue loss gue liatin. Emang harusnya gitu nggak sih? Karena biar lu tahu gitu, Kan oh lu banyak- salahnya di mana banyak, gitu kan. Pak. Itu biasanya mentor-mentor yang jualan kayak gitu. Gitu ya, Iya. dihapus-hapusin nih kalau loss ya. Dihapus. ESL di oper-oper. Oh, kalau itu gue tahu. Edit kan. Kalau gue enggak, gue kalau loss. Gue loss juga 20 pips, 30 pips. Gue nggak pernah loss 50 pips. Jadi 20-30-an doang lah ya. 20-30 udah. Ya kalau kalah gitu Kalah-kalah kan. gue liatin. Ya bagus. Orang live trade kan gue. Kan gue live trade. Oh iya, live trade. Itu gue 1.200 pips, 650 pips per hari itu live trade. Wah. Jadi bukti yang membuktikan Iya bener viewers sih. yang ngerasain. Dan itu ada jejak digitalnya juga kan. Iya. Nah kalian bisa lihat di kolom description, itu di grup media itu selalu ada lu punya live kan? Iya live. Setiap Selalu hari share live. kan? Share. Selalu share kan? Gratis Jadi semua. by the time kalian lihat postingan ini, berarti kalian bisa lihat di grupnya itu dia harus lagi nge-live nih sama partnernya. Jadi kalian bisa cek aja bener apa enggak. Kalau gue sih gue lihat sebenarnya. Tapi gua lihat. unfortunately kalau di live kan delay ya 10-20 detik. Oh iya 10 detik bener. Nah gue nge-call juga di Telegram. Oh jadi kalau misalnya yang untuk Kalau mau lebih precise, lebih itu nggak di telat Telegram itu Telegram. langsung. Soalnya banyak juga yang kayak bro sinyal lu telat, sinyal lu nggak precise gitu-gitu banyak. Ya wajar lah, namanya juga Nah, live streaming kan, iya pastilah. NASA aja nggak tetap ada delaynya kok, ya kan? Iya. Nggak mungkin ada delay loh. Iya, tapi pada pinter kok pada langsung join ke Telegram. Ya karena biar precise ya, Oke. Terus, nah setelah lu ibaratnya sekarang lu udah jadi seorang influencer lah, kita ngomong udah masuk ke dunia sosial media lah. Threadpreneur nggak sih? Threadpreneur. Threadpreneur ya namanya. Threadpreneur. Nah,
Setelah lu udah bukan jadi trader doang, silent trader. Sekarang kegiatan lu tuh ngapain aja sih? Bangun nih, kita ngomongin Dapeng dari bangun tidur. Apa lu lakukan biasanya? Sorry, bangunnya berapa dulu? Bangunnya berapa? Gue bangun jam 9 jam 10 Pagi. pagi. Oh, pagi juga lu ya, terus habis itu? Makan, ngeliat price action market. Terus kalau misalnya ada momentum gue share signal, kalau nggak ada ya enggak. Ya udah gue di depan layar aja udah live trade. Berarti hidup lu gak jauh beda dong, sama-sama di depan itu juga kan? Depan Cuma market juga kan? Gua batasin sih kayak maksimal tuh sejam, maksimal sehari tuh 6 jam lah. Saya 6 jam. Iya. Wah, lu intens banget sih berarti sih. Karena jujur, nah ini namanya trading style ya. Trading style gua sama Dapeng itu agak beda. Kalau lu mungkin memang lebih intens ya, scalper. Nggak scalper juga sih, gue liat TP lu gede-gede kok, ratusan pips juga kok, ya kan? Jadi scalper rasa swing trader ya. Iya, scalper satu. Karena kalau gua itu jatuhnya, gue swing trader yang dimana gue dalam satu minggu. Tinggal gitu kan? Iya, gue 1 minggu itu gue mungkin masuk 2 posisi. 1 posisi dalam seminggu. Gue sehari aja 10 kali 5, 50. Karena oh itu bedanya lu ya. Lu berarti ya udah kalau misalnya ada opportunity lu hajar terus kan, opportunity hajar. Kalau gua itu dari pertama kali gua trading di 2017, itu gua selalu punya mindset adalah never lose money. Jadi kalau misalnya gua udah profit, ya gua enggak bakal trading lagi. Karena ada kemungkinan gua kalah kan. Jadi kalau gua pribadi, kalau gua udah profit, oke, besok gua lanjut lagi. Atau lusa gua lanjut lagi. Ketika yang posisi bagus banget, tapi emang kekurangannya adalah lebih nge-avoid ini aja sih, risk. Iya, nge-avoid resiko. Gue tipikalnya begitu. Tapi emang dari segi kenaikan portofolio kecil sekali. Gue untuk hidup itu gue cuma perlu 7-8% 1 bulan. Sebulan. Tapi kan kekurangannya jadinya equity-nya harus tebal. Kalau nggak bisa kan? Kayak gue pernah waktu itu ngeproyeksiin salah satu temen gue pakai modal $500. Terus habis itu pakai teknik yang kegunakan. Persis tuh bang. Lo aja waktu itu pakai teknik gue dari berapa? $20. Jadi Berapa ya? 600 apa ya? 500 gitu. $100. Dolar ya. Itu berapa hari? Dua hari itu. Karena gue teknik itu tuh gila. Itu gue pribadi pengen ya. Deg-degannya kerasa. Iya deg-degannya kerasa dong karena entry-nya tuh presisi banget. Iya. Kalau gue kan selalu gue kasih spare tuh. Gue kasih spare untuk week-nya, untuk news apa selalu gue kasih spare. Makanya gue TP gede stop loss gede. Pas gue pakai teknik lu, itu sih spare cuma 20 pip, 30 pip. Itu kayak susah. SL tuh setipis tisu ini, iya, TP-nya lautan gitu. Iya, meskipun tuh 20 pip ya, tapi setipis tisu tetap dibandingkan dengan profitnya kan. Tapi itu kencang, $20. Gue inget banget $20. Jadi 600. Jadi 600. Itu lumayan banget, jadi berapa? 9 juta lah ya. 10 juta lah, 10 jutaan. Dan itu oke sih. Cuman gue yakin memang perlu latihan. Karena kan ya gue bisa pun karena enggak buat semua orang gitu. Enggak buat semua orang karena gue di market udah berapa tahun kan. Ini tahun gue ke-8 gitu loh. Jadi untuk mencerna hal tersebut ya gue paham lah. Iya. Tapi lu kalau misalnya lu kan pasti banyak anak murid-murid yang lu ajarin itu dari lu punya komunitas, itu kan orang baru. Iya. Gimana cara lu menyampaikannya? Apa yang pertama kali lu sampaikan? Apakah tentang resikonya dulu? Apa tentang tekniknya dulu atau seperti apa? Lu bisa di awal. Tentang resiko sih, tentang psikologinya dulu gua ajarin. Psikologinya dulu. Segala macam, money management. Oh itu penting sih, itu penting banget sih. Tapi kan pasti ada aja yang lagi gatel gitu kan, yang biasanya resiko di 5 tiba-tiba jadi 10. Nah, itu biasanya gua maki-maki kayak gitu. Lu marahin ya. Tapi emang harus dimarahin karena kalau enggak bandel terus kan. Iya, soalnya kalau gua lihat-lihat ya, mentor tuh sebenarnya harus galak. Iya, lu tuh gak ada galak-galak kayak dulu sama gue, Bi. Oh, iya? Cuma PR lu banyak banget numpuk PR lu. Cuma lu gak galak. Nah, gue serap tuh kayak aduh, ini si Abi bagus nih ngajarnya. Cuma dia gak galak, berarti gue harus galak orang. Iya betul. Kalau galak terus PR banyak, itu makin bagus buat mereka. Makin bagus. Ya betul. Didikan militer lah. Itu lembut banget tuh. Soalnya gue ngerasa gini, Peng. Gue ngerasa ini approaching gue yang berbeda sebenarnya ketimbang lo. Kalau gue yang galak, gue tuh selalu ngerasa gini. Dia ntar nggak masuk kota karena dia taunya adalah semua larangan. Tapi kalau gue ngasih tahu baik-baik, dia nggak berontak. Yang ngasih pelajaran adalah market jadinya. Oh. Losnya kan dia jadinya kan. Kalau kebalik, dia pada lolos di market, mending gue yang marahin lo. Iya. Gitu kan? Kalau ditampar market, mending gue tampar sih. Iya bener. Kalau gue tampar kan nggak rugi lo. Iya. Kalau market lu rugi. Bener. Mending lu yang tampar ya. Dia tampar market. Setuju banget.
Nah, oke, tadi lu bangun jam 10, buka market langsung, terus habis itu live trade 2 jam. Nanti 2 jam lagi sore, 2 jam lagi malam. Oh. Terus di live trade itu pasti lu bareng sama teman-teman lainnya dong. Rame dong. Rame. Terus gimana rasanya jadi lu live streamer ya? Live stream. Gimana? Seru sih Bi, kayak apa sih? Asik jadi live streamer. Belum pernah gue kayak dapet impact sepositif sama semasif ini. Dopaminnya beda ya? Dopaminnya beda. Soalnya positif semua kan. Soalnya gue ngasih ya kayak secara nggak langsung gue ngasih apa ya? Value. Ngasih value, ngasih sedekah. Ya. Kan yang gue kasih tuh profit, Pak. Ya. Jadi kayak secara nggak langsung ngasih ini aja, ngasih apa? Sedekah aja gue ke orang. Sedekah, ya bener. Apa asik ya, beda banget ya. Beda kan kalau kita untung sendiri sama untungnya itu sama teman-teman gitu dan kan. gue tuh ini banget kayak kalau misalnya dari dulu tuh gue pengen terjun ke sosmed, pengen show up lah dari silent trader. Gue tuh selalu pesimis. Kayak gue takut kayak viewsnya dikit, gue takut nanti gue nggak nanggung, udah gue show up gue nggak gede audiensnya. Ternyata baru minggu pertama juga, wah. Emang iya? Sekarang berapa lu? Rata-rata viewers lu standby berapa? Standby itu minimal banget ya, itu 300. Minimal tuh? 300 orang view live ya. Itu banyak sih. Total lalu lalang berapa total lalu lalang? Total lalu lalang itu di angka 40 sampai 50 ribu. Total views? Iya, total sekali live? Likes live tuh 600 ribu kemarin. 600 ribu likes. Ya soalnya profit Pak, sehari 1.200 pips gimana pada nggak nge-tap. Iya bener sih, cuma tap doang kan paling jempol patah dikit nggak masalah lah. Wah gila. Terus audiensnya juga pindah ke IG loh. Gue seminggu ini nambah 8.000 followers. 8.000 followers. Emang segede itu ya efek dari social media ya? Audiensnya lumayan juga. Berarti kalau misalnya nih ada berarti kan kalau gue tahu background lo lah, dulu memang lo orang bukan nggak terlalu sosial media inilah. Iya. Sekarang kan lo mulai ngerambah ke sosial media ya, dan lo baru masuk itu berarti tahun ini dong. Gue nggak terlalu konsumsi sosmed. Nah berarti gue bisa bilang nggak ada yang terlambat dong ya berarti ya untuk bikin konten ya? Nggak ada sih. Nggak terlambat ya? Nggak ada. Gue aja baru minggu kemarin. Iya. Udah gede tiba-tiba. Jadi tapi worth to try nggak menurut lo sosial media tuh? Worth banget. Worth banget ya? Worth banget. Asal lu ngasih impact yang positif ke orang. Kalau lu ngasih impact negatif ya enggak lah. Ngerugin iya orang. sih, ngerugin orang doang ngapain kan? Ya ngapain juga. Dan mungkin impactnya banyak karena gue live trade mungkin ya. Jadi kan nggak bisa gue setting tuh. Gue loss, gue profit. Kan nggak bisa disetting kalau live. Tapi ini juga kan lu nggak semua orang berani lo kayak lu. Ya kalau kan berani loss di depan publik, rugi di depan publik. Lu pernah nggak rugi pas lagi live trade? Sejauh ini belum. Pas live trade? Pas live itu belum. Pas live belum? Belum. Wah. Nggak pernah, jarang SL. Soalnya gue gue kuat, nggak pernah SL jadinya. Jadi kalau misalnya udah running minimal 30 pips tuh langsung gue suruh BE. SL-nya di BP, di area entry berarti. Oh berarti paling abis running ke BP gitu ya. Oh paling mentok-mentok BP jadinya. Oke. Harus tahu gue lah biar nggak bisa SL. Oh. Tuh gue ajarin semua tuh gratis di Telegram. Oke. Nah, sekarang gue pengen nanya buat lo nih. Kan lu kan tadinya seorang silent trader, terus lu berusaha untuk show up dan lu berkomunitas lah dengan orang-orang. Ini untuk closingnya adalah begini. Apa sih harapan lu ke depannya nih untuk industri trading ini di Indonesia? Buat perbanyak orang ngerampok market aja sih. Iya sih, karena di depan mata juga kan ya opportunity-nya kan, dan entry-nya juga banyak gitu loh. Gak perlu hard work gitu, kayak gak perlu kerja yang capek otot gitu kan. Lu bisa belajar pelan-pelan di trading, profitable itu bisa sebenarnya. Asal lu konsisten, asal lu disiplin. Disiplin dan konsisten. Setuju gua? Setuju banget. Nah, tapi kalau misalnya gini, gimana sih orang kan lu tuh jadi full time day trader, lu makan dari market dong. Iya. Minimal tuh modal berapa kalau misalnya pengen ibaratnya bisa kita nggak usah ngomongin tentang biaya hidup lah, kita nggak usah ngomongin tentang cicilan, mobil, rumah, nggak usah. Kita ngomongin tentang biaya hidup seseorang di Jakarta untuk trading. Menurut lu modal yang pas itu dianggap berapa? Untuk achievable, nah kita ngomongin tuh achievable. 10% dari net worth.
10% dari net worth. Berarti kalau misalnya kita ngomongin liquid lah ya. Uang liquid berarti ya. Liquid. Berarti kalau misalnya kita punya uang liquidnya 100 juta, 10 jutanya. Kalau misalnya kita punya 1 miliar, 100 jutanya berarti ya. Iya. Dengan MM-nya berarti tadi 5% untuk high risk. Untuk high risk-nya. Low risk-nya berapa? 3 lah. 3% low risk-nya. 2-3. 2-3% ya? Itu enak sih. Itu enak banget sih. Terus berarti lu menyarankan 10% aja dari liquid cash. Iya. Liquid cash. Oke, 10% dari liquid cash. Dan soalnya gue terapin sekarang kayak gitu. 10%? 10% buat trade, 90% gue di Bitcoin. Oh ya? Oh ya, bocil Timothy juga ya, bocil ya. Ronald Capital. Oke, berarti udah nggak kerasa nih, berapa? 40 menit ya, kurang lebih berbincang-bincang seperti ini. Ya, hampir sejam lah. Hampir sejam ya. Oke, berarti segitu dulu udah Peng. Thank you banget ya untuk hari ini ya. Aman-aman. Untuk sharingnya nanti kalian bisa langsung ngobrol sama Dapeng ini. Kalian bisa cek di Instagramnya di description. Kalian juga bisa cek untuk grupnya dan untuk gratis. Nggak berbayar kan? Enggak. Bener nggak berbayar ya? Enggak. Ntar gua publish berbayar, gak ada ya? Nggak ada. Gratis berarti. Gratis. Full gratis buat kalian. Totally free. Free berarti ya. Dan by the time kalian nonton ini kemungkinan dia lagi live juga. Jadi kalian bisa langsung masuk ke Telegramnya, kalian buka TikToknya, langsung join live-nya biar kalian tuh tahu seperti apa sih seorang trader, seorang Dapeng yang berusaha untuk show up ke dunia sosial media. Oke, Peng, thank you banget untuk undangannya udah kesini ya. Siap. Udah ngisi podcast hari ini. Aman. Sukses selalu ya. Amin. Semoga lu bisa jadi banyak impact untuk orang-orang khususnya trader baru ya Indonesia ya. Oke, thank you semuanya untuk hari ini. Kita ketemu lagi di next podcast. Bye-bye. Jangan salah pilih mentor.